Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon bersama Bu Deni. Kalian simak baik-baik ya. Nah, senyawa hidrokarbon, untuk pelajari senyawa hidrokarbon, kita mulai dengan mempelajari tentang atom karbon. Apa keistimewaan atom karbon? Nah, atom karbon ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, jadi dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Biasanya digambarkan dengan tanda strip atau tanda ikatan di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian yang kedua, atom karbon itu ukurannya relatif kecil, sehingga dia bisa memiliki ikatan yang kuat. Nah, karena ikatannya kuat, maka dia bisa membentuk ikatan tunggal, stripnya 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Berikutnya, atom karbon itu dapat membentuk rantai karbon. Jadi dia bisa membentuk rantai karbon yang panjang. Keistimewaannya itu karena dia bisa membentuk rantai karbon, maka dia punya bermacam-macam bentuk. Selanjutnya, kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Ada 4 kedudukan, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Untuk menentukan kedudukan ini, kuncinya cuma 1. Berapakah atom karbon yang diikat langsung? Jika atom karbon itu mengikat 1 atom karbon lain secara langsung, maka disebut atom C primer. Kalau atom karbon ini mengikat 2 atom karbon lain, jadi nanti dihitung hanya atom karbon saja. Kalau dia mengikat 2 atom karbon lain, maka sekunder, 3 atom karbon tersier, dan 4 atom karbon, dia disebut atom C kuarterner. Nah, selanjutnya, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner ini bagaimana menentukannya? Kita lihat contoh ini. Pada contoh ini, yang pertama ini ada CH3, dia berarti mengikat 3H dan mengikat ke kanan ini 1 atom C. Karena yang dihitung hanya atom C saja, maka dia hanya mengikat 1 atom C ini. Sehingga dia disebut atom C primer. Nah, ini dikasih tanda 1. Sedangkan C ini dia mengikat 2 atom H. Nah, yang 2 lagi mengikat atom C ke kiri dan ke kanannya atom C. Jadinya dia disebut atom C sekunder. Yang C ketiga ini dia punya H1. Nah, yang 3 ke kiri, ke kanan, dan ke bawah itu mengikat atom C, maka disebut atom C tersier. Yang ini dia mengikat atom C semuanya, mengikat atom C, tidak ada atom H-nya. Jadi dia mengikat 4-4-nya mengikat atom C, maka disebut atom C kuarterner. Jadi untuk menentukan atom C ini selain melihat berapa yang diikat, kita bisa melihat juga dari ini, berapa atom H yang dimiliki. Kalau dia punya atom H3, berarti yang mengikat C1, karena totalnya harus ada 4. Kalau dia punya H2, berarti yang mengikat C2. Kalau yang mengikat C itu 2, maka sekunder. Kalau dia punya H1, berarti yang mengikat C itu 3, berarti dia tersier, dan seterusnya. Dari gambar ini, akhirnya bisa disimpulkan bahwa atom C primernya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atom C sekundernya 3. 1, 2, 3. Tersiernya 1 dan kuarternernya 1. Itu pembahasan tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Selanjutnya, kita lihat pengelompokan hidrokarbon. Ada 2. Yang pertama berdasarkan rantainya, ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Yang kedua jenis ikatannya, ada alkana, alkena, dan alkuna. Kita bahas satu persatu berdasarkan rantainya. Ini contohnya. Alifatik itu apa? Alifatik itu rantainya lurus atau rantainya terbuka. Mohon maaf, rantainya terbuka. Jadi karena terbuka, dia ada ujungnya seperti ini. Terbuka C-nya. Nah, ini ada ujungnya. C-nya terbuka. Nah, kalau alisiklik itu tertutup seperti ini. Jadi atom C-nya itu membentuk ikatan sesama atom C dan melingkar. Itu alisiklik. Sedangkan aromatik itu alisiklik atau melingkar dan ada ikatan rangkap tunggal selang-seling, ini aromatik. Biasanya benzena yang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya ada 2, yaitu jenuh dan tak jenuh. Kapan disebut jenuh? Nah, yang termasuk kelompok jenuh itu adalah alkana.
Sedangkan yang termasuk kelompok tak jenuh itu alga, alkena, dan alkuna. Kenapa disebut jenuh dan tak jenuh? Kita lihat contoh berikut. Nah, jenuh itu jika dia hanya memiliki ikatan tunggal saja. Sedangkan tak jenuh itu jika ada ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Mohon maaf, ini ada kekurangan. Jadi rangkap 2 atau rangkap 3 itu disebut tak jenuh. Ini contohnya. Propana, alkana tadi. Nah, semuanya ikatan C-nya ikatannya tunggal, berarti disebut dengan ikatan jenuh. Sedangkan propena ada ikatan rangkap 2, propuna ikatan rangkap 3. Nah, dua-duanya ini disebut tak jenuh karena ada ikatan rangkap. Selanjutnya kita bahas tentang alkana. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Tadi sudah kita bahas. Kenapa jenuh? Karena ikatannya tunggal semua. Rumus umumnya CnH2n plus 2, di mana N itu menunjukkan jumlah atom karbon. Kita lihat apa saja yang ada dalam alkana. Tata namanya dulu. Tata nama alkana menurut IUPAC. IUPAC ini adalah kelompok internasional yang mempelajari tentang kimia murni dan kimia aplikasi. Yang pertama, untuk menentukan tata nama alkana, kita harus menentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Di mana rantai utama ini adalah dipilih rantai karbon yang paling panjang. Dan nanti namanya diberi akhiran ana. Untuk cabang, jadi untuk atom C, ini kan rantai karbon, semua atom C yang terpanjang masuk dalam rantai utama atau induk. Nah, atom C yang tidak masuk di dalam rantai induk itu kita sebut sebagai cabang. Nah, cabangnya ini dikenal dengan istilah gugus alkil. Gugus alkil ini namanya diberi akhiran il. Atom C induk diberi nomor mulai dari C ujung terdekat dengan cabang. Jadi, jika ada cabang, maka rantai utamanya itu diberi nomor. Di mana nomor 1 itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Atau kalau nanti diberi nomor, cabangnya mendapat nomor terkecil. Nah, selanjutnya, apabila cabang yang sejenis lebih dari 1 jumlahnya, maka diberi awalan. Kalau ada 2D, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Apabila terdapat lebih dari 1 jenis cabang, jadi cabangnya itu ada yang C-nya 1, ada yang C-nya 2, ada yang C-nya 3, misalnya begitu. Nah, maka urutan penyebutan cabang ini sesuai dengan urutan abjad. Abjad huruf awalnya. Jadi urutannya seperti itu. Selanjutnya ini adalah nama-nama alkana dan alkil. Alkana dan alkil ini namanya diberikan aturan, awalannya itu berdasarkan jumlah atom C, ini awalannya. Sedangkan akhirannya tergantung dia kelompok apa. Kalau alkana maka akhirannya ana. Kalau alkil maka akhirannya il. Nah, contohnya ini, kalau C-nya 1 itu berarti N-nya 1. N-nya 1. Maka berapa hanya? Ya berarti 2 kali 1 ditambah 2. Jadi hanya ada 4. Makanya disebut CH4 rumusnya. Rumus molekulnya CH4. Kalau C-nya 2, awalannya Et. Kalau ini 2, N-nya 2, maka ini 2 kali 2 ditambah 2. Maka hanya jadi 6. Awalannya Et, akhirannya ana, jadinya etana. Kalau 1 awalannya met, akhirannya ana, jadi metana. Nah, bagaimana dengan alkil? Alkil ini sebenarnya adalah alkana yang kehilangan 1 atom H, maka di sini jumlahnya 1 ditambah 1. Jadi kalau C-nya 1, maka hanya ada 5. Hanya ada 3. CH3 ini disebut dengan met, awalannya tetap met, tapi akhirannya il, jadinya metil. Kalau C-nya 2, awalannya et, hanya ada 5, namanya adalah etil. Demikian seterusnya kita pakai sampai cukup C10 saja. Ini adalah tabel nama alkana dan alkil. Bagaimana urutan pemberian nama? Nama dimulai dari nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Ingat, nomor dulu, terus nama cabang, dan rantai induk atau rantai utama. Terus
Antar angka, jika ada angka lebih dari 1, setiap angka itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda strip atau jeda. Alkana yang rantainya lurus biasanya diberikan awalan N yang artinya normal. Kita mulai dengan soal pertama. Ini ada soal nomor 1. Soal nomor 1 ini akan kita beri nama berdasarkan rantai karbonnya. Di sini atom C-nya ada 5 dan atom C-nya tersusun sebagai rantai lurus. Karena ini rantai lurus, maka ini jadi atom C-nya ini kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini ada 5 atom karbon. Jadi ini ada ada 5 atom karbon. Ini soal nomor 1 ini ada 5 atom karbon, di mana 5 atom karbon ini tersusun sebagai rantai lurus. Jadi ini ada 5 dan ini rantainya lurus, maka di sini tidak ada cabang. Sehingga untuk namanya cukup ditulis N, karena C-nya ada 5, kita beri nama N pentana. Jadi ada 5 dan langsung diberi nama N pentana. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 ini atom C-nya semuanya ada 5 juga. Tetapi kalau diambil yang terpanjang itu hanya ada 4 dari yang panjang ini. Ini ada 4, cuman ada 4. Nah, ini disebut sebagai rantai induk. Nah, ini yang disebut dengan rantai induk. Rantai induk. Sedangkan yang ini disebut dengan cabang. Karena tidak masuk pada rantai induk. Nah, ingat bahwa langkah kedua setelah menentukan rantai induk, karena ada cabang, rantai induknya harus diberi nama. Harus diberi nomor. Nomornya bisa dimulai dari ujung kiri atau ujung kanan. Tergantung ujung yang lebih dekat dengan cabang yang mana. Kalau dari kiri, maka cabang ini dia terikat pada C nomor 3 kalau dari kiri. Kalau dari kanan dia pada C nomor 2, maka diambil yang dari kanan. Jadi diambil yang lebih dekat, cirinya dia dapat nomor lebih kecil. Jadi ini adalah atom C1, ini C2, ini C nomor 3, ini nomor 4. Bagaimana namanya ini? Namanya ini diambil urutannya adalah nomor cabang. Jadi cabangnya di nomor berapa, terus nama cabangnya apa. Nah, cabangnya ini atom C-nya 1, maka dia diberi nama dengan, karena C-nya 1, diberi dengan awalan met, karena cabang diberi akhiran il. Jadi namanya adalah metil. Sedangkan induknya ada 4. Kalau ada 4, maka namanya, kalau C-nya 4, diawali dengan but, karena ini golongan alkana, maka diberi nama butana. Jadi namanya lengkapnya bagaimana? Ini di nomor 2. Jadinya 2 strip, 2 ini nomornya cabang dia terikat di nomor 2, kemudian nama cabang. Cabangnya 1, namanya adalah metil. Kemudian induknya ada 4, induknya namanya adalah butana. Nah, sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya ini kita cari berapakah rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini adalah sebagai rantai induk. Jadi ini rantai induk. Rantai induk ini memiliki 3 cabang. 1,
2, 3. Nah, cabang ini di nomor berapa saja? Nah, kalau dilihat ada 3 cabang ini cenderung lebih condong atau lebih dekat ke kanan. Sehingga nomornya dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tahu bahwa ini cabang ini C-nya 1, berarti dia adalah metil. Ini juga 1, berarti metil. Ini juga 1, berarti metil. Jadi cabang yang sejenis itu ada 3. Metil, metil, metil. Berarti nanti diberi awalan tri kadang karena ada 3. Metil yang ini, yang pertama ini dia ada di nomor 2. Metil yang kedua ada di nomor 3. Dan metil yang ketiga ada di nomor 6. Maka namanya adalah 2,3,6 strip trimetil. Karena metilnya ada 3, induknya ada 7. Berarti trimetil heptana. Seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya di sini ada rumus senyawa hidrokarbon yang panjang seperti ini. Berapa rantai induknya? Kalau kita lihat lurus rantai induknya cuma ada 6. Bisakah lebih panjang lagi? Nah, ada yang lebih panjang. Jadi harus dicari yang paling panjang. Kalau salah menentukan induk, namanya juga salah. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, ini ternyata lebih panjang. Jadi ini cara menentukan rantai induknya. Nah, seperti ini. Berapa ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, dari 8 ini kita harus menentukan C ujung nomor 1 itu kiri atau kanan. Kalau cabangnya banyak, kita bisa lihat dari angkanya. Kita coba. Kalau dari kiri ini di nomor berapa? 2, 2. Ini di nomor 5, 5. 2, 2, 5, 5. Berarti 14 kalau dijumlahkan. Kalau dari kanan, ini di nomor 3, 3, 6, 6. 6, 6, 3, 3. Berarti 18. Nah, yang lebih kecil dari kiri. Jadi nomornya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita beri nama masing-masing cabangnya. Ini cabang metil karena cuma 1. Ini juga metil karena 1. Ini juga metil. Ini juga metil. Berarti cabangnya sama semua metil ada 4. Di nomor berapa saja? Nomor 2, nomor 2, nomor 5. Ini nomor 5, ini juga nomor 5. Jadi bagaimana memberikan namanya? Memberikan namanya berarti 2, 2, 5, 5. Kita tulis di sini. 2, 2, kemudian 5, 5. Cabangnya semuanya sama metil, ada 4, maka di sini diberi awalan tetra. Tetra apa? Tetrametil. Nah, karena semuanya rantai induknya panjangnya ada 8, maka diberi nama 8 itu berawalan ok, berakhiran ana. Tetrametil oktana. 2255 tetrametil oktana. Contoh terakhir, contoh kelima. Berapa yang di sini yang terpanjang? Terpanjangnya bisa lurus ini atau belok ke sini juga sama saja. Kita ambil yang lurus saja. Kita ambil yang lurus, ini rantai induk yang terpanjang. Nah, sekarang cabangnya ada berapa? Cabangnya ada 2. Cabang ini C-nya 1, maka namanya metil. Sedangkan cabang ini C-nya ada, mohon maaf, cabang ini C-nya ada 2, maka namanya adalah etil. Nomornya dari sebelah mana? Kalau dari sebelah kiri, ini di nomor 3 dan nomor 5. Kalau dari sebelah kanan,
Jadi nomor 2 dan nomor 4. Maka yang dilakukan adalah pemberian nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metil dengan etil ini berbeda jenis. Maka urutan penyebutan nama dari cabang ini diawali abjad. Jadi yang lebih dulu adalah abjad E, setelah itu baru M. Jadi namanya apa? Etil dulu disebut, etilnya di nomor 4. Jadi nulisnya 4, etil. Setelah itu metil. Metilnya cuma 1. Langsung aja tulis metilnya di nomor 2. 2, metil. Oke. Induknya ada 6. C-nya. Karena 6, makanya namanya adalah heksana. Jadi 6 itu awalannya heks, diberi akhiran ana. 4 etil, 2 metil, heksana. Nah, itu cara pemberian nama untuk alkana. Ya. Nah, ini contoh-contoh nanti bisa dilihat sendiri, nanti akan Ibu bagikan PowerPoint-nya. Ini juga contoh-contohnya bisa dipelajari sendiri. Sekarang kita lanjutkan menuju ke alkena. Apa itu alkena? Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Karena dia punya ikatan rangkap 2. Nah, kalau ikatan rangkap 2 disebut alkena saja. Tapi kalau ikatan rangkap 2-nya lebih dari 1 atau ada 2, maka disebut alkadiena. Kalau ikatan rangkap 2-nya ada 3, maka alkatriena. Begitu. Nah, ini contohnya. C-nya ada 2, ikatan rangkapnya 1 disebut etena. Jadi awalannya tetap, karena C-nya 2, awalannya et, akhirannya ena. Kalau C-nya 3, awalannya prop, akhirannya ena. Jadi dia diberi akhiran ena. Mirip dengan alkana, cuman ananya diganti dengan ena. Nah, sekarang rumus umum alkana apa? Ini rumus umum alkena harusnya. Nah, rumus umum alkena itu CnH2n. Tata nama alkena. Nama alkena diturunkan dari alkana, di mana ana diganti dengan ena. Rantai induknya itu harus melalui ikatan rangkap. Penomorannya dimulai dari atom C terdekat dengan rangkap. Jadi rangkap yang diutamakan. Posisi ikatan rangkap dipilih jadi ikatan rangkap diberi nomor dan nomornya diambil nomor terkecil dari atom C yang mengapit ikatan rangkap. Urutan namanya, nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan baru terakhir rantai induk yang diberi akhiran ena. Kita lihat ini contohnya. Contohnya ini atom C induknya itu ada 6, di mana ini ada ikatan rangkap yang diapit oleh C nomor 2 dan nomor 3. Atom C nomor 1 berada di sebelah kanan karena ini lebih dekat dengan cabang. Ini lebih dekat dengan rangkap. Maka ini nomor C-nya nomor C1 terus sampai 6. Kemudian ikatan rangkap ini diapit oleh C nomor 2 dan nomor 3. Sehingga namanya mirip dengan alkana. Sebutkan dulu cabangnya. Cabangnya C-nya 1, maka disebut metil. Ini di nomor 5, maka namanya adalah 5 metil. Kemudian rangkapnya itu ada di nomor 2. Jadi kalau rangkapnya itu diapit oleh 2 nomor, diambil nomor yang lebih kecil. Jadi yang disebutkan adalah 2. Atom C-nya totalnya itu ada 6, jadi 2 heks akhirannya ena. 5 metil, ini cabangnya, induknya 2 heksena. Nah, sekarang kita coba soal ini. Ini adalah soal di mana rantai karbon atau dari senyawa hidrokarbon ini ada berapa rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ada berapa. Dan rantai terpanjang ini harus melalui ikatan rangkap. Nah, ternyata rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ini, jadi rantai panjang itu boleh belok-belok, pokoknya panjang. Jadi tidak berhenti di sini, lanjut ke atas. Nah,
Dilanjutkan ke atas. Nah, berarti ini adalah rantai lurus, tidak ada cabangnya. Jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. 7 ini tetap kita beri nomor. Nomornya dari kiri atau kanan. Nah, kalau dilihat posisinya ikatan rangkap di sini, maka nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka disebutkannya karena tidak ada cabang, langsung nomornya ini, nomor tempatnya rangkap ini yaitu nomor 2. Jadi namanya adalah 2. Nah, ini ada 7, berarti 2 apa? 2 heptena. 2 hep itu 7, ena itu alkena. Sekarang yang bawahnya. Ada berapa rantai induknya? Rantai induknya ada ini. Ini rantai induk. Pokoknya rantai induk harus melalui rangkap dan harus panjang. Tapi kalau ada yang lebih panjang tapi tidak melalui rangkap berarti bukan. Jadi harus melalui rangkap. Nah, ini rantai ikatan rangkapnya itu kalau dari kiri nomor 3. Kalau dari kanan juga nomor 3. Nah, kalau ikatan rangkapnya persis di tengah seperti ini, maka pemberian nomor 1, C nomor 1 itu melihat pada cabang. Jadi karena cabangnya ada di sini, maka nomor satunya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti cabang ini C-nya 1. C-nya 1, maka kita sebut metil. Metil ini ada di nomor 2. Nah, bagaimana namanya? Cabangnya sebut dulu. Berarti di sini 2 metil, kemudian dilanjutkan dengan induk. Induknya ada ikatan rangkap di nomor 3. Induknya ada 6 atom C, berarti 3 heksena. Yang terakhir ini ada berapa induknya? Induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Tapi ikatan rangkapnya ada di sebelah kiri. Maka kita bisa langsung ini berarti atom C1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nomor 1 harus dekat dengan yang terdekat dengan rangkap. Nah, kemudian cabangnya ada 2. Ini cabang metil, ini juga cabang metil. Cabangnya ada 2. Kita sebutkan ini masing-masing ada di nomor 5, yang ini juga di nomor 5. Jadi namanya adalah 5,5. Hati-hati karena ada 2, maka diberi awalan di metil. Kemudian rangkapnya ada di nomor 1. Berarti 1 karena ada 6 heksena. Nah, kadang-kadang nomor 1 tidak ditulis, tapi ini kita tulis saja biar kita tahu ini nomornya, nomor cabangnya ada di nomor 1. Nah, itu kita lanjutkan. Alkuna sekarang. Apa itu alkuna? Alkuna hampir sama dengan alkena, cuman dia punya ikatan rangkap 3. Namanya juga seperti itu, kalau ikatan rangkap 3-nya ada 2, maka disebut alkadiuna. Kalau ikatan rangkap 3-nya ada 3, maka alkatriuna. Kalau C-nya 2, maka namanya adalah etuna atau akhirannya una. Kalau C-nya 3 prop, kalau C-nya 4 but. Jadi ada awalan sesuai jumlah atom C dan akhirannya adalah una. Etuna, propuna, dan tuna. Rumus umum alkuna. Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Jadi dari rumus umum ini kita bisa tahu, misalnya kalau C-nya ada 5, berarti hanya ada berapa alkuna? Ya berarti 5 kalikan 2, berarti 10 dikurangi 2, berarti C5H8. Seperti itu untuk menentukan apakah dia rumus alkuna apa dengan melihat pada jumlah N-nya. N-nya ini jumlah C. Nah, tata nama alkuna itu urutannya sama persis dengan alkena. Nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan rantai induk. Tapi rantai induknya diberi akhiran una. Kita coba soal berikutnya. Oh, ini contohnya.
Contohnya ini sama ya, ada 5, maaf, kalau di sini disebutkan C2H5, itu artinya ke bawahnya ini masih ada 2 atom C. Jadi atom C-nya nomornya adalah 1, 2, 3, 4. Ini ada 2. Yang 2 ini berarti nomor 5 dan 6. Jadi jangan terkecoh kalau ada soal seperti ini, berarti dia sebenarnya ada 2 di sini. Ya. Jadi yang ini di sini ini ada 2. Nah, jadi dia ada 6, nomornya 5, 6. Jadi sebenarnya semuanya di sini ikatan rantai induknya ada 6. Kemudian di sini ada cabang, karena ini yang dekat dengan rangkap itu yang sebelah kiri ini nomor 1, cabangnya di nomor 4. Makanya namanya adalah 4 metil, cabangnya metil karena C-nya 1. Cabangnya metil, jadi 4 metil. Ikatan rangkapnya diapit oleh nomor 2 dan 3. Maka yang diambil adalah yang nomor 2, yang lebih kecil. 2 heksuna. Heksuna kenapa? Karena jumlah atom C-nya semuanya ada 6. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Contoh soalnya ini. Dari contoh soal ini, kita bisa lihat berapa atom C terpanjangnya. Ternyata ini terpanjangnya ya ini. Nah, ini ternyata rantainya lurus. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikatan rangkapnya di sini, rangkap 3. Berarti yang terdekat, ujung yang terdekat dengan rangkap adalah ujung ini, maka ini ujung nomor 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 dan tidak ada cabangnya. Maka nomornya langsung saja. Rangkapnya ini diapit nomor 2 dan nomor 3. Maka disebut namanya adalah 3 ok. Akhirannya una. Ok ini 8, una ini alkuna. Soal yang terakhir. Nah, ini rantai terpanjangnya berapa? Kalau dilihat panjangnya ini lebih panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kesini ini panjang. Tapi kalau ini tidak melewati ikatan rangkap, tidak boleh. Jadi akhirnya yang dipilih sebagai rantai induk adalah yang ini. Ini rantai induknya. Kemudian ikatan rangkapnya di sini, berarti ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabangnya ada 2, ini cabangnya C-nya 1, maka disebut metil. Kalau ini C-nya ada 2, maka disebut etil. Yang ini metil. Mana yang disebut dulu ketika memberi nama? Yang berawalan E. Jadi cabangnya disebut etil dulu, baru metil. Etilnya di nomor berapa? Nomor 3. Maka namanya adalah 3 etil. Sedangkan metilnya di nomor 7. Berarti 7 metil. Sedangkan rangkapnya itu di antara nomor 1 dan 2. Maka kita sebut 1. Totalnya ada 8. Berarti ini juga Nah, demikian anak-anak untuk materi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.